ini gubernur kalau saya gubernur Junior, kemudian seluruh kawan-kawan di lingkungan Pemda Provinsi Jawa Barat yang hari ini ditugaskan untuk menjadi tim akselerasi menantu saya agar masuk ke ruang-ruang ruh kepemimpinan di Pemda Provinsi Jawa Barat yang dipimpin oleh kembaran saya, Deddy Mulyadi. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih buat Pak Gubernur Senior. Ia terus memberikan cara berpikir dan cara pandang birokrasi tulen. Karena birokrasi tulen beliau itu titik koma saja dibaca. Karena semuanya harus sesuai dengan alur tekstual yang bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin karena saya latar belakangnya politisi, jarang nulis, jarang baca, jadi saya mengikuti kata hati dan mata hati saja. Nah, pertama bahwa saya tidak biasa membuat laptop dan semuanya. Itu nanti ada di Sekri cukup. Yang kedua, saya hanya memberikan gagasan-gagasan umum, tetapi juga saya sangat detail menganalisis setiap masalah. Yang pertama, kita membangun Provinsi Jawa Barat. Itu kita seiring dengan arahan dari Pak Gubernur Senior, kita ubah frame yang dimana kita ini menjadi kelembagaan tersendiri, OPD sendiri, visi misi sendiri. Misalnya begini, visi misi Jawa Barat beda dengan visi misi kabupaten kota lain. Padahal keberhasilan Provinsi Jawa Barat itu adalah ada di desa, ada di kabupaten kota. Kita tidak punya wilayah, kita tidak punya penduduk, tetapi anggaran kita paling gede. Nah, kalau modelnya seperti itu, maka kita harus bisa memahami dulu problematika masyarakat Jawa Barat secara utuh. Karena memahami problematika masyarakat Jawa Barat secara utuh, maka tugas gubernur dan perangkat pemerintahnya itu menjadi ayah. Karena dia menjadi ayah, maka langkah yang dilakukan oleh seorang ayah ketika bertemu anaknya yang sudah berkeluarga, ditanya gaji Anda berapa. Dari gaji Anda berapa itu, berapa kebutuhan membeli beras, kan itu pokok. Berapa kebutuhan membeli cicilan rumah, berapa kebutuhan biaya sekolah, biaya kebutuhan untuk bayar listrik, bayar air, kebutuhan pokoknya kita tanya. Setelah kebutuhan pokoknya ternyata mereka mampu memenuhi, baru kita tanya, suka jalan-jalan kan? Nah, kita akan memulai anggaran ini bukan mulai dari kita. Kita akan memulai anggaran itu adalah mulai dari melihat postur anggaran kabupaten kota. Dari postur anggaran kabupaten kota itu nanti kita persandingkan antara budget anggaran yang dibelanjakan dengan kebutuhan pokok yang menjadi kebutuhan dasar publik. Berapa jumlah SD, berapa jumlah SMP-nya, karena SMA punya kita. Kemudian berapa irigasi yang rusak, berapa jalan yang rusak, berapa gedung kantor yang berfungsi, punya berapa puskesmas rawat inapnya, punya berapa rumah sakit kamar-kamarnya, ada berapa dokter spesialisnya, dokter umumnya, ada berapa ambulannya, kita detail itu dulu. Setelah itu kita lihat postur anggaran mereka, ini belanjanya benar enggak, maka nanti teman-teman berfungsi untuk mengevaluasi anggaran kabupaten kota. Evaluasi anggaran kabupaten kota nanti tidak administratif, tapi teknis. Kita punya kewenangan untuk mengeksekusi bahwa belanja Anda seharusnya untuk jalan, jembatan, irigasi, sekolah, puskesmas, rumah sakit, layanan-layanan mall atau layanan-layanan publik yang strategik itu yang harus kemudian ternyata Anda harusnya untuk beli beras, Anda harusnya untuk bayar cicilan rumah, untuk bayar listrik, bayar sekolah, untuk bayar air pam, ternyata kok belanjanya Anda malah beli mobil. Nah, maka ini kita potong. Yuk, komitmen masukin dulu di sini. Setelah ini terpenuhi, masih kurang karena kemampuannya nggak ada lagi. Nah, maka kita masuk ke situ. Saya akan isi untuk menyelesaikan problem, sehingga seluruh problem kabupaten kota di seluruh provinsi Jawa Barat saya
selesai dalam waktu 3 tahun. Itu pertama sih. Nah kemudian artinya setelah itu kan belanja di kabupaten kota nol tuh, diabetes nggak bisa turun karena sekian, kemudian paru-paru nggak bisa beres karena problem ini, kemudian juga yang anak-anak yang stunting jumlahnya sekian, anak yang putus sekolah problemnya karena dia tidak punya kemampuan biaya sekian. Terus, nah kita bawa kita dari sini kita mulai melihat kemampuan anggaran yang kita miliki untuk segera dibuat distribusi. Makanya kemampuan anggaran yang kita miliki, maka saya tidak biasa ketika memimpin langsung ke ekstensifikasi. Saya biasa urus dapur dulu. Karena ekstensifikasi itu langsung ke peningkatan pendapatan. Saya nggak suka. Karena kalau kita langsung ke peningkatan pendapatan, maka kita akan membebani masyarakat. Tetapi kita harus bergeser dulu ke intensifikasi dulu. Belanja kita juga di provinsi udah benar dulu. Nah, kalau belanja kita di provinsi belum benar, ya kita benahi belanja kita. Apa sih yang menjadi kebutuhan rakyat Jawa Barat? Provinsi Jawa Barat berposisi sebagai bapak menstimulus daerah. Nah, karena menstimulus daerah, maka ada perubahan paradigma stimulus daerah itu. Pola bantuan keuangan kabupaten kota akan saya tiadakan. Kenapa? Karena sudah ada bagi hasil pajak. Kalau sudah ada bagi hasil pajak, ngapain juga kasih bantuan keuangan? Nah, stimulus kita nanti adalah dalam bentuk kegiatan pembangunan. Gak apa-apa, itu misalnya jalannya kabupaten, SMP kabupaten, gak ada masalah kok. Dibangunkan oleh kita, diserahkan dalam bentuk aset. Nah, kemudian mulai dari mana akan kita mulai nanti melakukan analisis efisiensi anggaran itu, kan? Dari mana? Ya dari sekretariat gubernur. Apa yang kira-kira di diri saya terlalu banyak? Dan yang paling pertama saya jelaskan hari ini, kalau sudah teranggarkan anggaran belanja beli mobil, jangan ada belanja beli mobil untuk gubernur. Kalau wakil silakan bertanya, karena itu politis. Saya nggak mau hak dia gitu. Saya tidak usah. Ada yang ada aja masih bagus, Pak Gub ya. Masih yang ada masih bagus kan? Masih di bawah 10 tahun kan? Mobil gubernur masih. Ya, saya mobil pribadi juga ada cukup, ngapain? Masa saya 5 tahun mobil saya nggak mau dipakai, kan rugi. Udah nyicil sampai capek tapi nggak lunas. Nah ini dari situ kemudian nanti kita bergeser juga ke anggaran-anggaran di organisasi perangkat daerah yang dianggap tidak penting. Saya misalnya ada logika begini. Kan ada misalnya pernah ada isu nanti kalau nanti mimpin gubernur itu honornya dikurangkan. Saya tingkatin. Bagaimana cara meningkatkannya? Gampang. Logika saya sederhana. Kalau saya ngomong di DPR, saya bilang daripada DPR harus bikin kunjungan kerja, lebih baik rapat-rapat DPR yang dibayar. Tapi peraturannya kan nggak ada. Nah, kalau itu kan bisa di internal kita. Daripada kita nyari honor, ikut seminar dulu tumbuh. Ya kan, bayar hotel, bayar dan jenuh kita kan. Kita ini kan ke hotel udah jenuh kan. Naik pesawat, bisa murah, bisa gitu loh. Kenapa itu kita efisienkan saja? Kita kumpulin tuh duit. Setelah itu ya ada komponen untuk kesejahteraan negara. Sudah, itu kudu makan letakkan untuk dipena. TPP itu kudu ada uang kamu 500.000. Kudu bayar BBM, bayar supir, bayar tiket pesawat, ngemong. Coba Pak Majikan kudu video call. Kita pakai logika tuh. Udahlah anggaran kita hapusin aja. Terus gantikan yang geus kudu makan, cukup rapat kieu urang balik menang nomor. Rapatnya di gedung sate, rapatnya di gedung Pakuan, tapi balik buka duit kan lebih halus eta. Daripada buka duit 500 sudah ke Jakarta lah capek loh. Nah ini cara jadi kudu muter lah ika bawa geus hareupeun geus digerebegan sih kudu muter. Nah ini cara ya, bicara. Nah, tapi kalau nanti kan tinggal dikasih level kan yang hasil wawancara saya dengan bupati wali kota segala macam visi misi terus yang 9
9 langkah membangun Jawa Barat istimewa. Nanti tinggal berikan, itu tinggal di breakdown jadi kebijakan. Nah, tinggal itu loh, sederhana. Saya tuh dengan Pak PJ itu sama, cuman beda kalau dia membirokratkan. Kalau saya kan politisi kampung. Anaknya politisi kampung itu kan nggak tahu rambu-rambu, Pak. Jejak kan. Nah, ini ya paling utama. Nah, mudah-mudahan setelah ini Pak PJ kan masih ada kegiatan. Setelah ini kita ngomong teknis, gitu ya. Ini pengantar dari saya. Terus polanya juga beda, gitu ya. Kalau saya mah adalah tidak birokratis, lah ngomongnya langsung lah. Jadi tidak bertingkat. Jadi bisa jadi eselon 4 dipanggil, eselon 3 dipanggil, bisa jadi eselon 2 itu gaya saya. Saya kalau eselon 2-nya mentok, saya panggil eselon 3-nya. Dan saya dari dulu biasa itu surat ketik sendiri, Pak, tinggal saya siapa. Gitu loh, biasa sok lila. Apalagi sekarang kan sudah di government-nya, udah nggak perlu lagi itu. Intinya itu, gitu. Saya hatur nuhun pisan dan saya tuh ingin mengikuti gaya PPJ, cuman nggak kuat. Hatur nuhun lah, terima kasih. Ya pasti Pak senang Pak karena tunjangan menaik Pak. Ngomong jangan birokrat nggak boleh, tapi saya tahu. Ya dan ya semoga lebih baik lagi Pak nanti kita seperti apa dan saya yakin mereka sudah paham. Jadi ini Pak saya pilih yang cepat menangkap Pak. Ya. Jadi tersurat mereka sudah paham. Ya mungkin saya berikan Pak Deddy Mulyadi dulu Pak. Iya. Pak Deddy Mulyadi bukan kebut. Oke. Izin Pak PJ, Gubernur Sida gitu ya. Gubernur sini. Pak Gubernur, izinkan kami untuk mencoba menanggapi dari apa yang Bapak sampaikan, luar biasa Pak. Jadi kalau kemudian Bapak menyampaikan bahwa kesejahteraan masyarakat adalah yang paling utama, itu kan menjadi memang fokus dari teman-teman sekalian demokrasi di Jawa Barat, dan kami sangat setuju dengan skema bagaimana kemudian provinsi berada dalam posisi sebagai ayah atau bapaknya kabupaten kota. Karena betul sekali Pak, pada prinsipnya provinsi adalah sebagai koordinator pada implementasinya ada di kabupaten kota semua. Masyarakat ada di sana semua, pembangunan ada di sana semua, dan yang paling dekat dengan masyarakat adalah mereka. Terutama dari desa ini menjadi posisi. Kemudian yang kedua, pada prinsipnya kami juga oleh Pak PJ Gubernur dipilih untuk kemudian support apa yang bisa kami bantu. Kami sudah berdiskusi di awal karena kami bekerja masing-masing Pak selama ini dengan tugas dan fungsi masing-masing, tapi setelah disampaikan oleh Pak PJ Gubernur kami sepakat untuk misalnya support 100% dari apa yang menjadi kebutuhan. Kemudian terkait dengan tadi Pak, beliau sangat paham bahwa memang kalau berdasarkan birokrasi adalah TKP karena itu adalah buat kita adalah energi Pak, energi agar kami bisa maksimal dan alhamdulillah kalau untuk horor di Jawa Barat sudah tidak ada lagi Pak, horor kegiatan dan sebagainya. Tapi memang Biaya kelihatannya banyak. biaya kalau tadi gas dan pakai kepiting Pak ya. Yang itu ya Penting rapat. ya itu yang mungkin kami juga sangat mendukung Pak. Pada prinsipnya yang di Jawa Barat sesuai dengan arahan beliau konsentrasi di bidang profesional, TPP tetap akan berjalan Pak. Dan terkait dengan beberapa poin teknis secara umum Pak, alhamdulillah untuk pendapatan di Provinsi Jawa Barat saat ini posisi di 35 triliun tahun 2024 atas bimbingan dan arahan Pak Gubernur kita sudah 100% Pak. Ada over target kurang lebih sekitar 400 miliar Pak. Itu untuk silpa 2025 ada sekitar 200 miliar. Secara umum pendapatan hasil daerah kita ada di angka 68% Mandiri. sudah mandiri Pak. Alhamdulillah. Kemudian dana transport kita, DAU, DBH sama DHK tahun ini adalah tahun yang terbaik Pak. Jadi semua hampir 100% termasuk daerah fisik. Karena kepemimpinan apa itu? Itu adalah senior. Alhamdulillah. Dan untuk DAU untuk pertama kalinya pada tahun 2025 ini kita sudah di atas Jawa Tengah Pak. Karena beliau selalu mensupport ke Pak DJP karena DJP Perimbangan jumlah penduduk kita banyak, tapi kemudian kenapa
perkembangan DAO kita di bawah Jawa Tengah, Jawa Timur. Padahal jumlah penduduk kita sudah hampir mencapai. Sebelumnya kan ada jumlah kabupaten kota sebelumnya. Iya, termasuk jumlah kabupaten kota. Artinya jumlah penduduk yang gitu. Betul ya. Selama ini formula yang digunakan oleh Dirjen Pajak itu lebih kepada jumlah kabupaten. Tegasin sekali lagi. Jadi sampai dengan hari ini formula sebetulnya 2026 formula untuk Jumlah DAU jumlah dana masuk itu sangat didasarkan tergantung pada jumlah kabupaten. Dan alhamdulillah dengan undang-undang KKPD 1/2022 formula itu berubah. Jadi lebih kepada jumlah penduduk dan layanan publik. Makanya kita lebih tinggi dari Jawa Tengah. Betul. Jadi semakin banyak sekolah, semakin panjang jalan daerah provinsi maupun kabupaten kota, termasuk semakin banyak rumah sakit, puskesmas, itu semakin besar DAO. Jadi sejalan dengan apa yang disampaikan Pak Kan Nuri. sejalan dengan target kita DAO tahun 2026 Pak, itu harus di atas DAO itu Pak. Kita masih di bawah itu. Dengan program tadi disampaikan oleh Pak Gubernur, posisi rumah sakit, jalan dan sebagainya itu sangat-sangat masih diperhitungkan. Mudah-mudahan. Dan kita juga punya dana bagi hasil terbesar itu di pajak penghasilan dari penduduk terbanyak PPh pasal 2125 dan pajak sumber daya alam Pak. Jadi ini luar biasa, kita bisa nyampe 500 miliar dari panas bumi Pak. Di Garut pajak itu 500 miliar terbesar di Indonesia. Jadi dari pendapatan dana transfer pun kita juga baik. Intinya mudah-mudahan nanti dengan pendapatan dan kabupaten kota kita kolaborasikan kurang lebih sekitar total PAD total APBD kabupaten kota sekitar 100 miliar lebih, 100 triliun lebih, 105 triliun. Di sejauh Barat Di itu Jawa Barat. kurang lebih 140 triliun Betul. untuk Di membangun 3 rakyat daerah. negara. Betul. Harus sudah makmur. Harus mudah-mudahan karena kesedot kepegawaian. Jumlah pegawai. Jadi angka 30% sekarang ini menjadi ambang batas jumlah belanja pegawai dan itu kita udah hampir mendekati. Apalagi ketika kapal waktu yang juga harus dialokasikan itu jadi isu yang mungkin nanti jadi pemikiran kita. Mungkin itu dari kami pas sesuai dengan arahan dari kami. Kita siap support 100%. Terima kasih. Gini aja, saya juga sih anggaran belanja untuk kegiatan IT di APBD yang paling daripada APBD 2025 karena yang itu saja banyak belanja kita IT itu ada nggak salah ya. Kalau postur rincinya saya sebetulnya tidak punya Pak, karena harus saya akses. Tapi memang bisa kita nilai relatif cukup besar. Karena memang kami sudah berdiri di atas aplikasi banyak yang kita proses, yang kita lakukan melalui aplikasi di kepegawaian, persuratan dan lain-lain. Dan memang layanan yang diselenggarakan oleh Dinas Kominfo itu mengampu banyak kabupaten kota juga sebetulnya. Jadi posting, lokasi juga. Tapi memang ruang untuk melakukan rasionalisasi saya pikir terbuka dengan opsi kita melakukan pemusatan yang lebih besar lagi. Dan ya, dari sisi teknis bisa nggak yang buahnya itu item-itemnya yang banyak itu dibikin satu server? memang itu ada Pak. Jadi kita mengkonsolidasikan aplikasi, tapi memang kita kan berdiri di atas artefak histori yang sudah berjalan sebelumnya. Nah, untuk menggabungkan itu butuh effort dan political will tentu saja. Dan memang untuk menghapus itu ada risiko-risiko yang harus kita pikirkan. Pola transisi dan tampaknya memang peluangnya adalah kepemimpinan tata kelola digital yang lebih kuat. Oh, bagus. Keren lah Pak, murid Bapak mau ayam bodoh Pak. Ya, murid Bapak mah tara berger berarti. Gawean tidak. Saya
Saya pagi ini lagi diajarin oleh Pak PJ bagaimana menghirup udara kota. Saya biasanya juga tinggal di kampung. Ternyata Pak PJ juga nyaman di tempat yang banyak pohonnya, ternyata bukan yang banyak mobilnya. Ya. Gitu. Ya, tetapi kalau di internal ya tadi bicara ya bagaimana visi ke depan. Pak PJ menyampaikan pada saya hal-hal yang mesti dilakukan di Jawa Barat karena beliau banyak gagasan, banyak ide, tapi punya keterbatasan kepemimpinan. Boleh Pak? Ya, Dia punya keterbatasan, waktunya kan habis. ya intinya saya yakin Pak Deddy akan lebih baik lagi bawa Jawa Barat. Karena banyak yang visinya sama, cuman Pak Deddy karena dipilih rakyat jadi lebih punya kekuatan dan dukungan masyarakat, itu menjadi modal penting saya rasa buat Pak Deddy memimpin Jawa Barat, dan saya yakin lah setahun 2 tahun ini akan sangat maju sekali Jawa Barat. Pak, Dan ada titipan program prioritas Pak Deddy? ada itu sejahterakan rakyat Jawa Barat, itu aja sih. Ya. Itu aja sederhana itu. Pak Deddy lebih pintar dari saya, lebih Oh, pengalaman. DPRD kabupaten, wakil bupati, anggota DPR RI. Sekarang benar udah pas jalur-jalurnya. Jadi sebagai legislatif pernah, eksekutif juga apalagi. Ya. Jadi saya kan udah lebih, kalau saya kan birokrasi aja, pengalaman hanya di birokrasi. Terus saya barusan hanya minta ke Pak PJ, tolong jangan belikan saya mobil baru. Itu aja. Jangan belikan saya mobil baru ke Pak PJ. Jangan, nggak usah. Saya juga punya mobil sudah cukup. Nggak usah lagi. Jadi jangan identik setiap pemimpin baru mobil baru. Jangan. Belanja mobil barunya kalau sudah dianggarkan untuk belanja jalan atau rumah rakyat miskin di Jawa Barat, ya kita rubah aja nanti dirubah. Saya ingin ikut sederhana kayak Pak PJ, pura-pura sederhana. Kalau beliau lebih sederhana dari saya. Iya, visinya sama. Jadi dari sisi yang kecil aja ke darat berarti sudah sama. Ya, tidak perlu. Yang penting jalannya mobil bisa jalan dan pakai AC Pak ya. Ya pakai AC. Kemudian saya nggak mogok di jalan gitu. Iya. Jadi saya jalan cukup. Pak, Karena yang dulu kemarin juga katanya sempat tidak mau tinggal di sini atau di mana gitu Pak? Jadi gini, dimungkinkan berkantornya di sini. Jadi di kantor di sini, tetapi ada ruang yang di sebelah barat, di sebelah sana itu menjadi ruang publik. Jadi kita akan buka perpustakaan dan museum digital, sehingga ada jam di mana masyarakat bisa datang. Udah dipersiapkan dulu Pak? Semuanya yang sesuai keinginan Pak? sudah siap mau nginep mulai sekarang nggak boleh Pak. Cuman yang saya tolak, dia nyiapin istri baru, saya nggak mau. Pak cobain ya Pak. Ya, bro. Saya